Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya Nurrokalisa Fainanur. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika dulu memelihara hewan. Ya, dulu, karena sekarang saya udah nggak pernah melihara hewan lagi. Pada saat itu, saya itu memelihara hewan kelinci. Kenapa harus kelinci gitu? Sebenarnya dulu tuh aku pengen banget melihara kucing. Soalnya kan dia lucu, gemesin, banyak banyak banget tingkahnya gitu, intinya gemesin lah. Cuman mama aku itu orang yang anti banget sama yang namanya bulu kucing. Gak cuman itu aja, karena satu dan lain hal. Hingga singkat cerita, sepakatlah aku, mamaku, dan keluarga untuk memelihara kelinci. Nah, kelinci itu aku beri nama Axel. Just Axel. Keren gak? Alay sih. Nah, jenis kelinci yang aku pelihara ini berjenis Californian Rex. Dia punya ciri-ciri seperti seluruh tubuh berwarna putih, hitam di kedua telinganya, hitam di hidung, dan juga hitam di kedua kakinya. Selain ciri, kelinci Californian Rex ini tuh juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kenapa dia bisa menjadi nilai ekonomis yang tinggi? Karena kelinci Californian ini tuh banyak menghasilkan daging yang sangat baik. Jadi karena dagingnya baik, orang-orang jadi mau belinya yang jenis Californian Rex gitu. Oh ya, untuk terakhir, ciri-cirinya, kelinci ini tuh berukuran sedang dan dia itu beratnya sekitar 5-6 kg. Oke, sekarang kita beralih ke jenis pakan Californian Rex atau Axel atau kelinci aku waktu dulu aku pelihara. Kelinci ini tuh makan apa sih? Mungkin kalian ada yang kepo atau yang bertanya-tanya. Kelinci macam jenis ini harus diberi makan yang akan kaya protein. Nah, sebenarnya nggak cuma kelinci model Californian Rex aja. Hampir semua kelinci rata-rata itu dia harus makan yang kaya akan protein. Nah, sama halnya dengan kelinci yang dulu aku pelihara, yaitu jenis Californian Rex. Contohnya itu seperti rumput, pastinya wortel, selada, palet khusus kelinci, kangkung, tomat, biji-bijian, ubi jalar, brokoli, daun pepaya maupun lobak, seledri, dan yang terakhir adalah apel. Untuk kelinci yang aku dulu pelihara, itu dia lebih suka dengan makanan-makanan yang seperti buah-buahan, bukan sayur-sayuran, yaitu contohnya seperti apel dan wortel. Dia suka banget makanan itu. Ya, sebenarnya semua kelinci tuh hampir rata-rata makanannya sama ya, bahkan sama semua gitu. Cuman jenis makanan apa yang dia pengen, mungkin kadang dia yang suka lebih sayuran atau tapi buah-buahan dia makan, cuman sama aja sih. So, next. Untuk yang selanjutnya adalah mungkin kalian kepo proses perkembangbiakannya kelinci dan cara dia berkembang biak itu kayak gimana. Oke, akan aku jelasin di sini. Mungkin kalian yang lupa atau kalian yang belum tahu kelinci itu berkembang biak dengan apa. Kelinci itu berkembang biak dengan cara beranak atau yang bisa disebut dengan vivipar. Misalkan, kamu punya 2 kelinci, 1 jantan dan 1 betina. Kelinci ini reproduksinya itu sangat-sangat aktif, dan kelinci yang betina rahimnya itu lebih dari 1. Makanya kalau kamu punya kelinci betina dan jantan, dalam setahun, betina itu bisa hamil 5 kali, dan setiap kehamilannya itu bisa melahirkan 5-10 bayi kelinci. Wow. Nah, kelinci ini juga punya kematangan di usia yang berbeda-beda loh saat dia dewasa. Nah, untuk kelinci yang berukuran sedang seperti yang aku dulu punya, yaitu Axel, yang model kelinci seperti aku, mereka itu usia dewasanya umur 4-4,5 bulan. Nah, untuk tubuh yang berbobotnya itu besar, dia itu bisa 6-9 bulan usia dewasanya. Nah, lain lagi dengan kelinci mini, dia itu cuma 3,5-4 bulan. Nah, sedikit info buat kalian juga yang punya kelinci dan kayaknya dia udah dewasa deh. Nah, buat kelinci yang udah dewasa umurnya, harus cepat-cepat dinikahkan. Kenapa? Karena kelinci yang sudah dewasa, itu yang betina ya, dia itu kalau tidak dinikahkan di saat usia yang sudah dewasa, akan mandul seumur hidupnya karena tubuhnya itu sudah dipenuhi dengan lemak. Jadi dia tidak bisa hamil lagi.
Sepertinya kalian sudah cukup dan mengerti bagaimana cara perkembangbiakan kelinci. Jadi kita lanjut untuk yang terakhir. Halo. Dan yang terakhir, aku akan menjelaskan apa saja kira-kira penyakit yang bisa diderita oleh kelinci dan penyakit apa yang dulu kelinci aku pernah alami. So, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, itu adalah gigi tumbuh berlebihan. Kenapa itu bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena gigi kelinci berjenis Hypsodon yang terus-menerus tumbuh. Sebagai pemilik kelinci, kalian bisa langsung meminta bantuan dokter hewan untuk menyembuhkan itu. Karena jika tidak disembuhkan, kelinci itu bisa gangguan nafsu makan. Ketika dia bisa gangguan nafsu makan, akan terjadi yang namanya kematian. Yang kedua, itu ada pasteurelosis. Apa penyebab itu bisa terjadi? Penyakit ini disebabkan bakteri Pasteula multocida bisa menular dari kelinci yang sakit ke kelinci yang sehat, menyebabkan keluarnya cairan pada mata, bersin, mata kemerahan, dan menyipitkan mata. Dan penyakit terakhir yang bisa diderita kelinci, dan ini sendiri terjadi kepada kelinci aku yang waktu dulu, yaitu adalah penyakit tungau. Nah, penyakit ini tuh sebenarnya nggak langka karena banyak banget penyakit-penyakit kelinci yang terjadi dan akhirnya dia kena penyakit tungau. Nah, mungkin buat kalian yang nggak tahu tungau, kenapa ini bisa terjadi? Parasit yang tumbuh di telinga kelinci dan bisa menyebabkan infeksi serta membuat telinga kotor akibat penumpukan kerak. Jadi, itu bisa terjadi karena ini. Mungkin segini aja pengalaman aku terhadap kelinci aku yang dulu pernah aku pelihara, dan mungkin ini bisa jadi info sedikit buat kalian yang pengen tahu dan pengen memelihara kelinci. Jika ada kesalahan, kalian bisa koreksi aja, dan aku minta maaf juga kalau misalkan ada yang salah gitu. So, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.